Man sa'allah aroda kang ngarepakeun ieu wong ayuh bisa ingin gawe anyar-anyar ieu wong aya ayuh bisa ingin ngadamel ieu wong boleh bil waqti ing dalem waktu Wairoma azharullah ing salian barang kang azahirkeun ing barang sapa Allah bihi ing dalem wong Faiza kana al-muridu fi hali badaniyin aw qalbiyin la yadulluhu syara'u lazimahu husnul adab ihtiyara baqaihi alaihi Faiza kana al-muridu maka tatkala nasara bihali badaniyin iku tetep ing dalam tingkah kang bangsa badan au qalbiyin atawa bangsa layatumuhu kamaranya jadhu ing asyar'u agama lazimahu maka wajib murid husnul adabi becik adab ikhtiar baqaihi alaih milih baqaihi tetap hal alaihi ing atase murid waridho bihi lan ridone syara'u salah waridho lan ridone murid bihi kalawan barang hatta yukilahullahu anhu malam-malam yang tanalikeun ing Allahu sapa Allah anhu saking murid Faida kana mutajarridan maka tatkala ana yang murid mutajarridan iku kang tajrid wa ta'allaqa qalbuhu bitakassubi lan cuma teropo atine murid bitakassubi kalawan usaha au kana fi san'atin atawa kana ya murid fi san'atin iku tetep ing dalam kagawean wa aradal intiqala anha wa aradat lan ngarepakeun ya murid alintiqala ing alih anha saking li ghairiha kaduweting kadehat mura'atan bil mana karena qalilal adabi maka ana murid qalilal adabi kukang kadih adabe ma'a maulahu sumertane pangerane murid jahilan turiku kang bodoh bima yunasibu hadratahu kalawan barang kang ngamunasabahan atawa kalawan barang kang mumantesan barang hadratahu ing hadratil maula kada in kana fi hali qombi kada kaya mangkono kada itu kada utawi mangkono auka itu faida kana mutajarridan kada utawi mangkono faida kana mutajarridan in kana fi hali qabdi iku lamun ana iya murid iku tetep dalam tingkah
wa aradal intiqala anhu ilal masjid lan ngarepaken yen murid al-intiqala ingali anhu saking ahli kopi ilal basmi maring ngambaba qala pandu mujab sapa setengah ulama mujab maka li mundu arba'ina sanatan ma aqamani Allahu fiyya fakaritu li ikutata padwe isun mundu arba'ina sanatan utawi saking 40 tahun ma aqamani Allahu orang ngadekeun ingsun Allahu sabballahu fiyya indal isun fakaritu maka sengit isun itu Allah li berkata pada isun mundu arba'ina sanatan saking 40 tahun ma utawi barang akoman ya Allah karena terpenuhi isun sapa Allah biya ing dalam isun pakarituhu maka sengit isun ing barang walana kolani ila gairihi kan orang nalikeun ya Allah ing isun maring gairihi ila gairihi maring liyane barang fasahatuhu maka bendu isun ing barang wa ada min hada'i ilmi billah wa ada lan utawi billahi kimankur min hada'i ilmi billah itu tetap saking pirang-pirang natijah ilmu ing Allah wa marifati rububiyyati ilan ngawuruhi sifat kapangeranana Allah wa inna sultatil kalhal wa ta'ala fa in sahita sahata yasutu sultan fa in sahata maka lamun bendu iya murid tilkal hala iman kono tingkat wa tasawwafa ilal intiqali lan parek iya murid maringali an saking tilkal hal binafsihi kalawan dirina murid wa aroda manarepaken ya murid ayu bisa ingin nganyar-nganyar ya murid gairama azharallah gairah ing liyan mabarang azhara kang wis ngezahirkeun ing barang sapa Allah ta'ala faqad balagu goyatal jahli bi rabbi maka teman-teman totok ya murid ing totok-totok ya bodoh kalawan pangirane murid wa iza atal adabi lan ala adab bihadratihi ing dalam hadrati rabbi wa hadha min mu'aradati hukmil waqti alladhi tashiru wa hadha lan utawi ilahi wa aroda ayu bisa atawa wa hadha lan utawi ilahi fa in saqita mana fa in sahata bil halal iku tetap saking malawanan hukum waktu allati tasyiru kan menuju nilai maring hukum atau dia sapa bangsa Sufyan wa huwa indahum min a'zami dhunubil khassah lan utawi hukmu indahum Sufyan itu tetap saking leuwih agung-agunge pirang-pirang dosa wong kapitan saking leuwih agung-agunge pirang-pirang dosa wong kapitan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
Dalam kalam beliau lafaz mataroka minal jahli mengisyaratkan bahwa sesungguhnya bagi seorang murid ketika dia istiqomah, ketika dia ditetapkan oleh Allah dalam satu hal, satu tingkah, yang mana tingkah tersebut tidak dicacat, tidak dicela oleh agama. Oleh Allah, seorang murid ditempatkan dalam satu tingkah yang tidak dilarang, yang tidak dicela oleh agama. Kemudian dia istiqomah di situ, merasa nyaman di situ, bahkan ibadahnya tidak terganggu, wirid-wiridannya bisa dipenuhi, ibadahnya dia menjadi tenang di situ. Akhir kemudian karena ada sesuatu dorongan dari dirinya, yang akhir kemudian dia ingin lebih, yang akhir kemudian dia pindah dari tingkah tersebut, dari hal tersebut, ya, ke suatu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dirinya. Maka dalam ilmu tasawuf ataupun menurut pandangan ahli sufi, ini adalah salah satu termasuk perkara yang menunjukkan terhadap kebodohan dirinya dan menunjukkan terhadap jelek adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mencak urang mah ngomong Sunda ibarat ngalamun santri kuburuna dan dipindah ke nenek dipindah sorangan itu sebuah. Namun yang ibarat paling singkat itu. Loh, kenapa demikian? Karena yang Allah andaki terhadap dirinya adalah sesuatu yang maslahat untuk dirinya. Karena Allah tahu terhadap sesuatu yang bermanfaat dan maslahat untuk dirinya. Maka ketika dia ingin pindah dari suatu hal tersebut, padahal dia sudah istiqomah, padahal dia tidak terganggu ibadahnya, bahkan dia bisa merasa nyaman ataupun khusyuklah dalam ibadahnya. Kemudian karena dorongan dari dirinya, dorongan hawa nafsunya, dia ingin pindah ke tingkah yang lain karena berdasarkan hawa nafsunya. Maka ini termasuk menunjukkan kebodohan dan su'ul adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kata singkat itu bagi seorang murid itu ya kersani Allah saja. Itu mengucapkan kersani Allah itu ya mudah diucapkan, tapi pada faktanya ya susah dilaksanakan. Maka kata dengan musannif beliau mengatakan, ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fi. Dia dapat meninggalkan sedikit pun dari kebodohan siapa yang berusaha, ya, siapa yang berusaha untuk mengadakan di dalam waktu tersebut selain apa yang diwujudkan, selain apa yang dizahirkan oleh Allah dalam diri. Artinya dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh, karena pengen buru-buru matang, kita punya mangga karena pengen buru-buru matang, ya,
itu mangga tersebut sudah diambil duluan, walaupun belum masak, walaupun belum tua, belum waktunya dipetik, sama dia dipetik, kemudian dikarbit, kemudian jadilah kuning seperti matang, padahal itu matang kedua. Yang akhir kemudian itu jadinya jelek. Padahal kalau dia sabar sedikit sampai waktunya panen tiba, umurnya sudah cukup, maka dengan sendirinya mangga tersebut itu matang dengan sempurna. Nuncak kurang mah gara-gara kubu-kubu, akhir kemudian terkubu gitu. Akhir gara-gara hasil panen, ya terus-terusan lain panen, kalau kamu datang. Kalau kata orang Sunda seperti itu. Ya. Nah itu berarti menunjukkan kebodohan dirinya. Kalau boleh kita bahasa kasarnya adalah melawan takdir. Ya, melawan takdir. Yang seharusnya matangnya sempurna, akhir kemudian karena kita berdasarkan nafsu, kemudian mematangkan sendiri dengan berbagai macam cara, dikarbitlah mangga tersebut. Matang ya kelihatan matang, kuning ya kelihatan kuning, tetapi hasilnya mengecewakan. Maka bagi seorang murid itu dituntut untuk selalu pasrah, untuk selalu menerima terhadap apa yang ditakdirkan dan diirodatkan sesuai dengan ilmunya Allah terhadap dirinya. Toh nanti pula ketika pas waktunya, maka oleh Allah dia akan dipindahkan dari satu hal ke hal yang lain, dari satu tingkat ke tingkat yang lain apabila sudah tepat waktunya. Nah dalam memahami hal ini jelas otomatis memang sangat sulit. Guru pun terpuru orang mati. Ya, seharusnya belajar kata gurunya 8 tahun. Kalau kamu 8 tahun belajar, insya Allah sudah bagus. 4 tahun udah minta-minta atau kita sendiri. Nah itu sesuatu menunjukkan bahwa dirinya itu bodoh, menunjukkan terhadap suku adabnya, ya jelek adabnya terhadap gurunya. Sama halnya seperti murid. Sehebat apapun kuasa murid, ikhtiar murid, ya, untuk pindah dari satu hal ke tingkat yang lain, itu tetap dalam koridor kasar. Itu tetap dalam koridor kasar. Dan kasar itu tidak bisa menciptakan ataupun menghasilkan terhadap sesuatu. Berbeda dengan kudratnya Allah. Maka dalam satu kaidah ahli sufi mengatakan qudratullahi ijazun atau qudratullahi ta'ala ijadun wa qudratul abdi kasbun. Kuasanya Allah, takdirnya Allah menentukan terhadap sesuatu, ijadun itu mewujudkan pasti. Jika Allah telah mentakdirkan sesuatu baik, pasti baik. Jika Allah mentakdirkan sesuatu tidak baik, maka pasti tidak baik. Kenapa? Karena qudratullah kita ada ijad. Qudratnya Allah Ta'ala itu nyata pasti wujud. Berbeda dengan qudratulnya makhluk, qudratulnya makhluk kasbun, kuasanya makhluk itu hanya sebatas kasar, dan kasar ini tetap di bawah qudratnya Allah. Jika Allah tidak menghendaki berhasil, maka dia tidak akan berhasil. Nah, bagi seorang murid ini harus peka. Sebab toh pada akhirnya ketika dia seandainya akan dipindahkan oleh Allah,
dari satu hal ke hal yang lain, nanti ada sesuatu tanda, ada sesuatu ciri-ciri. Nanti ada tandanya. Ya. Makanya ahli syukri itu hidupnya selalu nyantai sebetulnya, tidak tergesa-gesa. Selalu nyantai, tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu dia sebagian daripada sifat syaitan. Ya. Dan nanti ini ada dorongan, ada bahis, ada alamat, ada ciri ketika dia hendak dipindahkan dari satu hal ke hal yang lain. Artinya dia tidak memaksakan diri untuk pindah dari satu hal ke hal yang lain. Nah, ini kadang-kadang disinilah yang menjadi titik balik bisa bagus ataupun fatal terhadap murid tersebut. Jadi harus peka. Bagaimana caranya agar dia bisa menghindari hawa nafsunya. Seperti kemarin ada contoh konstruksi bangunan itu hanya untuk satu tingkat. Tapi karena ingin lebih, maka dijadilah 2 tingkat, 3 tingkat. Padahal sudah tahu konstruksi bangunan, fondasi itu hanya untuk 1 lantai. Tapi karena ada sesuatu dorongan dari hawa nafsu, kali aja kuat bisa menampung ya beberapa puluh misalkan untuk bisa ditinggali, kemudian ditingkat menjadi 3 lantai, ya akhir kemudian ujung-ujungnya nah seperti itu ya, karena disesuaikan. Misalkan kakek-kakek dia kuatnya cuma manggul setengah sak, karena berdasarkan nafsu dia manggul 2 sak semen. Akhir kemudian patah pinggangnya. Jangan disalahkan semennya, kenapa disalahkan? Begitu pula seorang murid, maka di sini tafsir dijelaskan oleh ajaran musannif, faida kana muridu fi hal badaniyin aw qalbiyyin, oleh fi halin badaniyin oleh hidupan boleh jadi sebab. Maka apabila tatkala ada seorang murid tersebut di dalam satu tingkat bangsa badannya, al-qalbiyin ataupun bangsa hati, la yadumu syar'u yang tidak dicatat oleh agama. Artinya dia dalam suatu keadaan tingkat yang memang ini tidak dicatat oleh agama, hukumnya mubah. Karena tadi itu antara tasawuf dengan fikih itu harus sinkron. Karena tasawuf dengan fikih itu harus sinkron. Maka kalau tasawuf tidak sinkron dengan fikih, jadinya zikir. Kalau fikih tidak sinkron dengan tasawuf, maka jadinya fasad. Begitu pula dalam ilmu tasawuf, seorang murid ataupun seseorang yang sedang menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berada dalam satu keadaan yang mana keadaan tersebut itu tidak dicatat, tidak dilarang oleh agama. Artinya dalam artian menurut fikih itu mubah, boleh saja. Maka bagi dirinya lazimahu husnul adabi ikhtiyaru baqaihi ala waridohu. Maka bagi dirinya wajib husnul adab, harus bagus adabnya, memilih ya dirinya tetap di dalam keadaan tersebut dan suka dirinya, ridho dirinya di dalam hal tersebut. Yang lebih jelasnya nanti dicontohkan misalkan kasat dan tajrid. Hatta yunkilahu Allahu anhu, sehingga Allah memindahkan dia dari tingkat tersebut. Sehingga Allah memindahkan dia dari tingkat ataupun keadaan tersebut ke keadaan yang lain.
Artinya kumaha kersani Allah. Nanti juga ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Ya, ibarat anak ini belum harusnya nikah, udah nikah duluan. Nah, ini kan jadi masalah. Nanti kalau udah umurnya laki-laki 25, ini 15 tahun udah pengen nikah. Nanti pasti ujung-ujungnya kan kecewa. Belum waktunya, kalau kita mau itu belum waktu. Maka diperjelas lagi kaidah kana mutajarridan. Maka apabila keadaan murid tersebut dalam keadaan tajrid itu sepi daripada kasar. Ya. Tetapi kemudian wa ta'ala qauluhu bitakassub. Hatinya itu ta'alluq. Hatinya itu bergantung, berkait hatinya bitakassub dengan usaha. Padahal dia dalam keadaan tajrid tenang gitu. Dalam keadaan tajrid dia itu tenang. Dia suka ibadahnya tidak terganggu, wiridanya tidak terganggu, kehidupannya dia tenang, aman dan nyaman. Ya, artinya aman terkendali lah. Anak istrinya aman terkendali gitu. Istrinya nggak ngomel, anaknya ridho, anaknya bisa kemodalin, anaknya biasa kebiayain, istrinya juga kemodalin. Nah, dia dalam keadaan tajrid, artinya dia memang tidak ada usaha. Secara teori tidak ada usaha, tidak ada pencarian. Tapi dia tenang, anak istri juga tenang, ibadahnya tenang. Ya sudah, menikmati dalam keadaan tajrid itu. Tetapi akhir kemudian hatinya kok ta'alluq, hatinya selalu tergantung, hatinya berkaitan dengan takasub. Wah, saya kalau usaha mungkin bisa menambah penghasilan. Kalau saya dengan dagang, saya kalau ditambah dengan bisnis, ditambah lagi dengan anu-anu, wah ini bisa banyak. Nah, mulai itu. Wah, ini dalam keadaan tajrid itu sudah tenang. Ibadahnya sudah tenang. Tapi hatinya ta'alluq. Wah, saya kalau usaha mungkin dapat miliaran, mungkin dapat triliunan. Nah, awakana pisonati. Itu yang pertama tadi. Awakana pisonati atau dia ada dalam satu pekerjaan. Mungkin dia berdagang sudah nyaman, atau dia kuliah sudah nyaman, atau dia wira swasta sudah nyaman, bertani sudah nyaman, wa arodal intiqala an haligairi. Kemudian dia ingin pindah daripada hal tersebut, ingin pindah daripada hal tersebut ke hal yang lain. Karena walilal adabi maha maulahu. Maka jelas dia ini termasuk qalilul adab, sedikit adabnya terhadap Tuhannya. Jahilan bima yunasibu Allah. Dia bodoh, tidak tahu terhadap sesuatu yang lebih pantas terhadap Allah Tuhan. Nah, itu kan berdasarkan nafsu. Padahal dia udah nyaman, misalkan wira swasta, sekarang pengen kuliah, pengen bisnis lagi, akhir kemudian usaha ini hancur, bisnis kagak dapat. Padahal dia udah nyaman berdagang, ya, ibadahnya bisa terpenuhi, nyaman ibadahnya, tapi tergiur dengan tingkah. Wah, kalau judul mungkin nih kalau menang sekian miliar. Gitu. Kalau bisnisnya mungkin pengadaan uang kata orang-orang gitu kan, wah, yang 100.000 bisa jadi 1 juta misalkan. Tergiur dengan itu. Qalilul adab itu termasuk qalilul adab, bahkan bisa dikatakan su'ul adab. Jelek adabnya terhadap Tuhannya dan bodoh terhadap sesuatu yang diperuntukkan olehnya, yang diperuntukkan Allah untuk dirinya. Maka itu sudah di situ. Artinya tetap saja istiqomah di situ.
Yang berdagang istiqomah dagangnya, yang tani istiqomah taninya, yang tadrib, yang ngajar istiqomah ngajarnya. Ya dalam keadaan tersebut hatinya tenang, ibadahnya tenang, tidak ada masalah. Maka jangan terpicu kepingin yang lain-lain yang belum tentu ada ketenangan di perkara tersebut. Nah ini kan susah, karena kalau kita rata-rata pengennya lebih terus, pengennya cari sampingan terus, pengen lebih terus. Padahal nanti kalau misalkan Allah memindahkan dari satu tingkat ke tingkat yang lain itu ya pasti. Jika Allah mengiradatkan menghendaki itu pasti saja ada jalannya. Karena ada contoh kecil lah. Dia itu sudah berdagang, dia sudah dagang. Maka dia tenang, anak istrinya juga tenang, anaknya bisa komodali dengan dagang. Karena terpicu itu apa? Karena dia terpikat melihat kehidupan seorang kiai itu kok nggak tani tapi kok semangat banget. Yang akhirnya kemudian dia niru seperti kiai gitu. Padahal dia di dagang itu sudah nyaman, ibadah sudah tenang, anak istri juga tenang. Kemudian dia niru karena melihat sesuatu yang menurut pandangan dia itu wah, kayaknya kalau saya jadi kiai ini, ngikutin kiai ini, kayaknya lebih mantap lagi, nggak kerja duitnya banyak. Misalkan, ya kan memang terima begitu kan, misalkan, ya kalau duitnya banyak, kiai mah duitnya nggak banyak juga, sedikit tetap tanah aja. Akhirnya kemudian dia dagang tinggalkan. Dia datang tinggalkan, ya, mau iri aja sekarang mah, kamu beli apa itu, mau iri. Yang pada akhir kemudian dagangnya bangkrut, anak istrinya kecewa, kemudian ditinggalkan sama istri, niai juga kagak bisa. Kenapa? Guguruku cekuran. Guguruku akhir kemudian terkuku, diruknya jadi ribu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu ingin, yang kamu sangka itu baik, padahal belum tentu baik menurut Allah. Yang kita benci terhadap sesuatu kita benci, ya belum tentu sesuatu yang kita benci itu jelek, padahal itu baik menurut Allah. Bagi seorang murid, ketika dia ada di makom itu, baik makom tajwid ataupun makom kasar, ketika dia memang ada ketenangan di situ, nyaman di situ, tenang ibadahnya, ya sudah istiqomah saja di makom tersebut. Kalau dia misalkan ingin pindah ke makom kasar, dari tajwid dia pengen ke makom kasar, nanti juga ada cara. Nanti juga ada tanda bahwa dia nanti pindah dari makom tajwid ke makom kasar. Begitu pula dari makom kasar, ketika pas waktunya dan Allah kehendaki, pasti ada cara tertentu dari Allah yang kemudian dia pernah di makom tajwid. Gitu. Jadi saya pulang Sunda mau ulang neko-neko lah gitu. Pulang lupa pikiran itu paruh. Kita kebayang itu, waduh, kalau jadi anggota DPR mah enak, satu hari 3 juta, satu bulan 50 juta, belum terjadi ditambah tunjangan, belum lagi dana aspirasi, belum lagi anu-anu, ya total kemudian 1 miliar lah 1 bulan. Kita anggota DPR itu harus seperti itu. Nah, akhir kemudian kita memaksakan diri. Ya, padahal kita sudah dagang, sudah enak. Kemudian kita, wah kali aja nih kalau kita jadi DPR lebih enak lagi. Kemudian kalau modal dipakai untuk kampanye, untuk beli kaos, untuk pokoknya macam-macam lah. Akhir kemudian
pas pencalonan gagal. Ya sudah, lanjut jadi DPR kagak, yang akhir kemudian gila. Yang kemudian jadi gila. Kenapa? Karena menghendaki sesuatu padahal Allah tidak menghendaki itu. Itu pemilahan karena takdir. Ya, tapi ini menurut pandangan ahli sufi. Karena ahli sufi itu harus benar-benar bersih, dilakukan berdasarkan nafsu. Ahli sufi itu harus berdasarkan lillah, kersani Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Atau kada inkana fi hali qabil wa arada intiqala anhu ilal basri. Kada yang demikian itu jika dia memang ada dalam satu tingkah obat itu dia digenggam oleh Allah dalam artian kata Allah tidak menghendaki dia kasar. Allah tidak menghendaki dia kasar. Allah tidak menghendaki dia berdagang atau dia berbisnis ataupun dia bertani ataupun yang lain-lain. Sudah dalam genggaman Allah, sudah. Tapi dia nyampe di situ. Wa arada intiqala, kemudian si murid tersebut dia ingin pindah dari hal qabil tersebut ilal pasti supaya diubah bahwa usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu. Nah, itu menunjukkan qalilal adab. Ada satu kisah dari sebahagian ulama bangsa sufi. Li mundu arba'ina sanatan ma'amani Allahu fi dia pakar itu. Li kepadaku semenjak 40 tahun ada sesuatu perkara yang Allah tetapkan kepadaku. Pakar itu aku kurang suka. Aku kurang suka. Padahal dia bilang tajrid. Aku kurang suka si makhluk tajrid semenjak 40 tahun. Atau dia dalam makhluk usaha tasawuf takasuf usaha. Dia itu nggak mau usaha gitu. Pengennya tajrid. Wala naqalani ila ghairihi, dan Allah tidak memindahkan aku terhadap yang lainnya. Fasaqatuhu, maka aku benci itu. Awas. Benci terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut ahli sufi ada innata ijil ilmi billah wa hada minnata ijil ilmi billah wa ma'rifati rububiyyati. Padahal kalau dia senang dalam keadaan itu termasuk natijah ilmu billah dan ma'rifat kepada Allah, ma'rifat terhadap kekuatan Allah. Maka tafsirnya fa'in saqata tilkal. Maka jika dia benci terhadap keadaan tersebut, wa tasawwafa ila intiqali anha, kemudian dia ingin pindah daripada tingkat tersebut binafsi, dengan nafsunya. Wa arada ayyudisa ghairu ma'azarullah, dia menginginkan menciptakan sesuatu selain yang diciptakan oleh Allah. Pakon balagho ya terjadi di Rabbi. Maka ini menunjukkan dia benar-benar telah sampai yang ke derajat paling bodoh terhadap Tuhannya. Wa isa'atal adab juga hadratin, dan buruk adabnya, jelek adabnya di hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jelek ya, padahal Allah sudah tempatkan dia di tempat yang nyaman karena kau pengen pindah. Dia sudah nyaman di makom tajrid, kenapa dia pengen usaha? Air kemudian santri hancur, usaha kagak ketemu, hutang banyak. Biasanya kan begitu kalau itu bisnis. Ya.
Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladzi tasyiru ilaihi sabiyah. Dan ini dinamakan melawan hukum waktu menurut ahli sunnah. Artinya sesuatu yang belum matang dipaksakan matang. Sesuatu yang seharusnya belum dipindahkan kemudian dipindahkan berdasarkan hawa nafsunya. Ini namanya melawan hukum waktu. Ini namanya melawan hukum. Dan bagi ahli sufi ataupun seorang murid tidak boleh tergesa-gesa. Kata gurunya, kamu dirinya 165 saja ya. Karena pengen khayalannya wah diri 165 ini sudah hebat luar biasa, apalagi kalau sampai 1.600 2.000. Kemudian memaksakan dirinya ditambah, dia jadi gila. Bukan jadi wali tapi jadi gila. Kenapa? Memaksakan sesuatu belum pada waktunya. Maka sebetulnya menurut ahli tasawuf hidup itu indah, dia rileks seperti itu. Bukan berarti tidak usaha, tidak. Ikhtiar yang mana? Ya, ikhtiar yang mana? Yang jelas bukan berdasarkan hawa nafsu itu. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Seperti itu. Nah, ini dalam dunia tasawuf ya santai saja. Kalau kita punya guru ya tergantung bagaimana guru aja. Ya, tergantung bagaimana guru aja, karena guru lebih tahu apa yang maslahat buat kita. Ini kadang-kadang kitanya melampaui kalau di dalam dunia tasawuf. Karena semuanya harus dibangun atas dasar lillahi ta'ala, bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka ibadahnya lillahi ta'ala, kasarnya lillahi ta'ala, tajridnya lillahi ta'ala. Ya, istiqomah dalam keadaan yang memang dia nyaman di situ. Wa huwa indahu min azami dzunubil khasyah. Ini menurut ahli sufi adalah dosa paling besarnya seorang khasyah. Dia sudah mau menuju kepada Allah karena menuruti hawa nafsunya, pengen anu, lebih daripada itu yang akhir kemudian kecewa, yang akhir kemudian gagal. Ini termasuk azami dzunubil khasyah, dosa yang paling besarnya orang-orang khasyah. Makanya tadi kita bilang dasarkannya itu billah ya Allah. Gitu. Seperti misalkan kata gurunya, kamu puasa 40 hari saja ya. Karena pengen udah ada 30 hari aja udah, atau lebih dari 40 hari, itu nanti berbeda sekali. Karena sesuatu didasari dengan hawa nafsu, pasti itu akan kecewa. Tetapi segala sesuatu didasari karena Allah, itu nanti berujung bahagia. Ya, mungkin insya Allah makanya banyak makan pepaya, penantian panjang lebih bahagia. Jangan tergesa-gesa. Ya. Pelan tapi pasti, ya, tetap hati-hati, maka insya Allah akan mendapatkan ridho ilahi. Pelan tapi pasti. Udah pelan jangan tepat ya. Tidak bakal sampai. Pelan tapi pasti. Cek orang mengges ngeri baik lah, ngeri baik itu. Ngeri ngaji, ngeri ibadah.
dada geriebe berdasarkan senang hati. Wayana apa? Jelema sabar bakal kapanggih subur. Jelema jujur pasti bakal kapanggih mujur. Gitu. Anu rama sok anak suwe nafsu. Karena pada intinya dalam dunia tasawuf itu adalah